Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi tumbuhan. Yang pertama itu ada alga atau talopita. Pengertian dari alga ini merupakan sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Dalam taksonomi yang banyak didukung oleh pakar biologi, alga tidak lagi dimasukkan ke dalam satu kelompok divisi. Akan tetapi dipisah sesuai dengan fakta yang timbul pada saat ini. Dengan demikian, alga bukanlah satu kelompok takson tersendiri. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari alga. Yang pertama itu adalah alga merupakan golongan organisme eukariotik. Yang kedua, mempunyai sifat untuk berfotosintesis. Yang ketiga, terdapatnya klorofil. Yang keempat, alga mempunyai pirenioid. Kelima, alga bisa menyimpan cadangan makanan. Yang keenam, alga mempunyai sifat uniseluler multiseluler. Yang ketujuh, mempunyai dinding sel. 8, termasuk soliter berkoloni. Yang kesembilan, alga bisa bergerak ataupun tidak bergerak. Yang ke-10, alga bisa bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Yang ke-11, alga tergolong ke dalam metagenesis. Ke-12, alga bisa hidup bebas atau hidup bersimbiosis dengan jamur yang berbentuk lichen. Ke-13, alga bisa hidup di air tawar maupun di air laut. Alga juga bisa hidup di bebatuan atau epilitik, kemudian di tanah ataupun pasir ataupun lumpur atau epilitik, bisa juga menempel pada tumbuhan sebagai epifik, dan bisa juga menempel pada tubuh hewan atau epizoik. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi alga. Yang pertama itu adalah alga hijau biru atau blue-green algae. Ganggang hijau biru merupakan bentuk ganggang yang paling sederhana. Sesuai dengan namanya, jenis ganggang ini mempunyai warna hijau dan biru yang hidup koloni. Dalam ganggang ini terkandung klorofil A, B, dan picobilins. Ganggang ini termasuk dalam organisme prokariotik yang menyerupai bakteri. Hanya itu, ganggang ini juga sering diklaim sebagai organisme yang mirip dengan bakteri ataupun tumbuhan. Sebab organisme ini tidak mempunyai organela khusus, hingga mereka berfotosintesis secara langsung melalui sitoplasma. Dan selanjutnya itu adalah ganggang hijau atau green algae. Hijau tergolong dalam filum Chlorophyta, memiliki klorofil A, B, karotenoid, dan xanthophyls. Cadangan utama dari ganggang ini merupakan pati. Beberapa contoh dari ganggang hijau ini adalah ulva, codium, dan caulerva. Kebanyakan dari ganggang hijau ini hidup di laut tawar. Itu beberapa spesiesnya juga sering dijumpai di laut. Yang ketiga ada alga merah atau red algae. Ganggang merah tergolong dalam Rhodophyta, mengandung klorofil A, D, karotenoid, dan xanthophyls, dan picobilins. Cadangan makanan dari ganggang merah ini adalah pati dan floridean. Contoh dari ganggang merah ini adalah spesies chondrus dan spesies Gelidiella. Mayoritas dari ganggang merah ini biasanya hidup di laut. Pigmen merah dari picobilins bisa membantu menangkap cahaya matahari dengan lebih baik, maka beberapa anggota dari ganggang merah ini bisa dijumpai pada laut yang lebih dalam. Nah, kemudian selanjutnya ada ganggang coklat atau brown algae. Alga coklat mengandung klorofil A, C, dan fakosantin. Karena mengandung pigmen hijau dari klorofil dan pigmen coklat dari fakosantin, ganggang coklat ini mempunyai warna khas yang berwarna coklat kehijauan. Cadangan makanan dari ganggang coklat ini disimpan dalam bentuk polimer karbohidrat kompleks
dinamai laminarin. Ganggang coklat merupakan kelompok alga yang paling kompleks, di mana beberapa dari spesies ganggang coklat ini sanggup bertahan hidup pada laut dalam. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur dari tubuh alga. Tubuh alga disebut talus sebab belum bisa dibedakan bagian akar, batang, dan daunnya. Talus dapat terdiri dari satu multiseluler, yaitu bersifat eukariotik dan mempunyai dinding sel dan kloroplas. Selanjutnya ada lumut atau biropita. Lumut merupakan golongan tumbuhan dari peralihan antara tumbuhan bertalus dengan tumbuhan berkomus. Tumbuhan talus tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, sedangkan tumbuhan komus memiliki akar, batang, dan daun sejati. Nah, lumut belum memiliki akar, batang, dan daun yang jelas. Akan tetapi, lumut sudah memiliki klorofil sehingga mereka bisa berfotosintesis dan digolongkan dalam Regnum plantae. Lumut dalam proses reproduksinya mengalami pergiliran yang teratur antara fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif dengan perbentukan gema, transpora, dan fase fermentasi. Sedangkan dengan reproduksi generatif dengan peleburan dua gamet. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri dari lumut. Ciri-ciri dari lumut yang pertama itu ada hidup secara berkoloni. Yang kedua tidak berpembuluh, tidak mempunyai batang, daun, dan akar. 3. Habitatnya berada di tempat yang lembab. 4. Berukuran sangat kecil, umumnya berukuran 1-2 cm. 5. Berwarna hijau. Yang keenam multiseluler. 8. Tidak mempunyai pembuluh seperti xilem atau floem. 9. Dinding selnya itu terdiri dari selulosa. 10. Mengalami metagenesis. 11. Merupakan peralihan antara talopita dan kalopita. 12. Daun terdiri dari satu lapis sel. 13. Lumut hanya memiliki pertumbuhan primer. 14. Permukaan luar lumut dilapisi oleh lilin yang berfungsi untuk menahan masuknya air dan penguapan. 15. Akar merupakan akar semu atau rhizoid. Ke-15. Zigot berkembang menjadi embrio, tetap tinggal di dalam gametangium betina. Yang terakhir, sperma diproduksi oleh antheridium, sperm diproduksi oleh archegonium. Dan selanjutnya ada struktur dari tubuh lumut. Yang pertama itu ada batang. Pada tumbuhan lumut yang tegak memiliki susunan yang berbeda-beda. Jika batang dilihat dari penampang yang melintang, maka akan tampak bagian-bagian kulit, beberapa di antaranya memanjang dan berbentuk rhizoid epidermis, lapisan kulit yang tersusun atas beberapa lapisan sel, dinamakan korteks. Sel pusat terdiri dari parenkim yang memanjang untuk mengangkut makanan. Yang kedua itu ada daun. Lumut umumnya setebal satu lapis sel, kecuali ibu tulang dan daun. Sel daun kecil, sempit dan panjang mengandung kloroplas tersusun seperti jala. Kemudian selanjutnya ada pada ujung batang. Lumut terdapat titik tumbuh sel pemulanya yang terletak di puncaknya. Sebab umumnya berbentuk bidang 4 atau kerucut berbalik. Dia membentuk sel-sel baru ketiga arah menurut isinya. Kemudian selanjutnya ada rhizoid atau bulu-bulu akar. Rhizoid berfungsi sebagai akar untuk melekat tumbuhnya dan menyerap makanan. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi lumut. Yang pertama ada lumut daun atau hepatisia. Lumut ini mempunyai nama lain yaitu musci, di mana musci ini merupakan anggota tumbuhan yang tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam superdivisi tumbuhan lumut. Tubuh lumut daun lebih menyerupai batang dan daun yang hidup di tempat basah secara berkelompok.
Lumut ini merupakan juga sering disebut lumut sejati karena lumut ini memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua ada lumut hati atau Hepaticopsida. Lumut ini merupakan salah satu lumut yang mempunyai anggota lebih dari 6.000 spesies. Lumut ini biasa dijumpai di bebatuan yang lembab, tua, bahkan di tanah. Lumut ini tumbuh secara horizontal dan belum memiliki daun, serta dapat dibedakan menjadi lumut hati jantan dan betina. Yang ketiga ada lumut tanduk atau Anthocerotai. Lumut tanduk hanya mempunyai satu famili, yaitu Anthocerotai. Lumut ini mempunyai sporangium yang tidak bertangkai. Bentuknya bertanduk yang panjangnya sekitar 10-15 cm. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat lumut untuk manusia. Lumut mempunyai bantalan, di mana bantalan ini berada di hutan-hutan. Fungsi dari bantalan ini adalah menyerap air hujan atau salju yang meleleh, sehingga mencegah terjadinya banjir, dan menyerap air hujan atau salju yang meleleh tadi. Selanjutnya ada tumbuhan paku atau Pterodipita. Tumbuhan paku merupakan organisme autotrof yang memiliki kemampuan untuk menyusun zat makanannya sendiri maupun untuk organisme yang lain. Tumbuhan paku ini termasuk dalam tumbuhan yang berkomus, yaitu jenis tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun sejati. Spora yang dimiliki oleh tumbuhan paku terbentuk dalam kotak spora, sehingga tumbuhan paku juga dapat disebut Chromophyta berspora. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari tumbuhan paku. Yang pertama ada berbentuk melingkar atau menggulung pada usia muda. Yang kedua, daunnya berbentuk berdasarkan mikrofil dan makrofil. Yang ketiga, berdasarkan fungsinya, tumbuhan paku daunnya terbagi antara memiliki, dan yang keempat memiliki sorus di bawah permukaan daunnya. Sedangkan untuk akar dari tumbuhan paku, akarnya bersifat serabut yang ujungnya dilindungi oleh kaliptra atau tudung akar. Kemudian selanjutnya ada struktur tumbuhan paku. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berpembuluh yang tidak memiliki biji. Daunnya berbentuk spora, yaitu paku Hosmofora untuk menghasilkan jenis ukuran spora yang sama. Kemudian paku Heterospora untuk menghasilkan jenis dan ukuran spora yang berbeda. Kemudian paku peralihan yang menghasilkan spora yang sama, namun terbagi menjadi spora jantan dan spora betina. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi dari tumbuhan paku. Yang pertama ada Psilophyta, yang merupakan tumbuhan berpembuluh paling primitif, atau disebut juga dengan paku purba. Tumbuhan paku ini belum memiliki struktur akar. Umumnya tidak memiliki daun, namun jika tumbuhan tersebut memiliki daun, bentuknya kecil atau mikrofil dan belum terdiferensiasi. Dan yang kedua ada Lycophyta. Lycophyta memiliki batang bercabang seperti kawat atau disebut juga dengan paku kawat. Daunnya berbentuk seperti sisik. Namun, beberapa jenisnya telah menunjukkan diferensiasi menjadi jaringan tiang atau bunga karang. Lycophyta ini sporangiumnya telah terkumpul dalam strobilus.
Pengertian dari strobilus ini adalah kumpulan sporolofil yang membentuk struktur kerucut. Yang selanjutnya itu ada Echinocetophyta, di mana memiliki banyak daun dengan bentuk seperti kawat dan tersusun melingkar, serta batangnya berongga dan beruas seperti ekor kuda. Membuat kelompok paku ini disebut dengan paku ekor kuda. Seperti halnya pada Lycophyta, Sporangium pada kelompok paku ini juga berada dalam Strobilus yang merupakan kelompok paku peralihan. Contohnya itu ada Echinoestum deibel. Kemudian selanjutnya ada Pterophyta. Pengertian dari Pterophyta ini adalah dianggap sebagai paku sejati, di mana tumbuhan paku ini memiliki daun besar atau makrofil dan terdapat sorus di bawahnya, dengan ciri khas menggulung pada usia muda. Tumbuhan ini banyak ditemukan di daerah pegunungan, berhawa dingin dan digunakan sebagai tanaman hias. Sporangiumnya terdapat pada sporofil. Contohnya itu ada Azolapinantha dan Adiantum serta Asplenium nidus. Selanjutnya ada klasifikasi tumbuhan paku berdasarkan habitatnya. Yang pertama itu adalah paku tanah. Paku tanah merupakan jenis tumbuhan paku yang hidup di tanah atau merayap di permukaan terjal. Kedua ada paku epirit. Pengertian dari paku epirit ini merupakan jenis tumbuhan paku yang hidup menumpang di tumbuhan lainnya, terutama pada pohon. Ketiga itu ada paku akuantik. Berdasarkan keberadaannya, paku akuantik ini terbagi menjadi 3 golongan lagi. Pertama ada paku yang mengapung di permukaan air. Yang kedua ada paku yang berada di dalam kolom air. Yang ketiga ada paku yang berada di daerah pasang surut. Selanjutnya itu ada fase metagenesis tumbuhan paku, di mana fase ini terbagi menjadi 2. Pertama fase gametofit, kedua fase sporotif. Gametofit merupakan fase seksual, sedangkan fase sporotif merupakan fase aseksual. Selanjutnya itu ada tumbuhan berbiji, Spermatophyta. Tumbuhan berbiji merupakan satu jenis tumbuhan berpembuluh karena memiliki biji. Tumbuhan berbiji memiliki bunga yang berfungsi sebagai alat reproduksi untuk menghasilkan suatu biji. Bagian bunga akan menghasilkan gamet jantan yang disebut benang sari yang menghasilkan gamet betina, atau yang disebut dengan putik. Selanjutnya itu ada ciri-ciri dari tumbuhan berbiji. Yang pertama itu ada tumbuhan berbiji memiliki generasi sporotif yang lebih kompleks. Nah, yang kedua itu ada sel kelamin jantan yang berada di dalam benang sari dan sel kelamin betina berada di dalam embrio. Yang ketiga, tumbuhan berbiji bisa dibagi menjadi akar, batang, dan daun. Yang keempat, tubuhnya terdiri dari banyak sel atau multiseluler. Dan yang kelima, tumbuhan berbiji mempunyai jaringan berpembuluh yang bervariasi. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi dari tumbuhan berbiji. Nah, yang pertama itu ada tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae. Tumbuhan berbiji terbuka terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada Chiadinae, di mana contohnya adalah Pakis haji. Yang kedua ada Coniferae, di mana contohnya adalah Agathis alba atau damar. Dan yang ketiga ada Gnetinae, di mana contohnya ini adalah Ginkgo biloba. Kemudian yang kedua ada tumbuhan biji tertutup atau yang sering disebut dengan Angiospermae. Bunga lengkap pada Angiospermae terdapat bunga lengkap maupun tidak lengkap. Bunga lengkap memiliki kelopak, bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Kemudian biji terbungkus sehingga menjadi bakal buah. Setelah terjadi pembuahan, biji berkembang sehingga mengandung kandungan lembaga atau embrio, dan endosperma atau cadangan makanan. Kemudian selanjutnya ada tumbuhan dikotil atau monokotil atau yang disebut dengan Angiospermae. Nah, yang pertama itu ada tumbuhan dikotil.
Tanaman dikotil adalah tanaman berbunga yang memiliki biji dalam bentuk potongan. Benih tanaman ini dilindungi oleh karpel. Tumbuhan dikotil biasa memiliki bagian dari kelopak, benang sari, dan putik. Sebagian besar dari tumbuhan dikotil daunnya itu berbentuk jaringan, yang berarti pembuluh dari air dan makanan mengalir dan menunjukkan pola seperti jaringan. Selanjutnya ada ciri-ciri dari tumbuhan dikotil. Yang pertama ada bunga-bunganya itu berwarna cerah. Kemudian yang kedua jumlah kelompaknya itu ada 2, 4, 5 atau kelipatannya. Yang ketiga saat berkecambah bijinya itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang keempat sistem akar meruncing dan lingkaran akar dapat diperbesar. Yang kelima, batangnya berkayu dan memiliki kambium. Yang keenam, batang dikotil memiliki bundel atau pembuluh darah. Yang ketujuh, batang tumbuhan dikotil terdiri dari xilem dan floem. Dikotil ini tidak lengkap. Kesembilan, bentuk daunnya itu berbulu dan bervariasi. Kemudian selanjutnya itu ada struktur dari tumbuhan dikotil. Yang pertama itu ada daun. Nah, daun dari tumbuhan dikotil ini bentuknya seperti lubang oval mungil yang dikelilingi oleh 2 sel epidermis khusus, yang disebut dengan sel penutup dan hanya muncul di daun hijau. Kemudian struktur daunnya itu terdiri dari kulit ari, jaringan dasar, dan file volum. Pada kulit ari, epidermis mengandung sel-sel kipas dan stomata. Epidermis daun juga dapat diubah menjadi trikoma. Sedangkan pada jaringan dasar terletak di antara 2 epidermis atas dan epidermis bawah. Dan di dalam file volume ini adalah bar transportasi yang terletak di tulang dan disusun seperti batang. Di dalamnya ini terdapat xilem dan floem. Selanjutnya itu ada tangkai. Tangkai terdiri dari kulit ari, di mana epidermis dalam batang terluar dan terdiri dari sel-sel hidup dengan dinding sel tipis. Kemudian ada lapisan luar. Lapisan luar terletak di antara lapisan endodermal. Kemudian ada endodermis. Endodermis terletak tepat di bawah lapisan epidermis. Nah, selanjutnya itu adalah klasifikasi dari tumbuhan dikotil. Pertama itu, klasifikasi dari tumbuhan dikotil itu adalah jambu biji atau Myrtaceae. Yang kedua ada terong atau Solanceae. Ketiga ada legum atau Leguminoceae, yang contohnya itu adalah kacang-kacangan dan pisang. Kelima itu ada komposit atau komposit, yang contohnya itu adalah bunga matahari. Keenam ada Rubiceae atau kelompok copo, yang contohnya itu adalah ikan kopi, bunga nusa, dan bunga piring. Kemudian ada Malvaceae atau kapas, contohnya itu adalah pohon kapas. Kemudian ada Rutaceae atau jeruk. Kemudian ada Cacti atau Certaceae, yang contohnya itu adalah tanaman gurun. Kemudian ada Furze atau Consarinaceae, contohnya itu adalah pohon cemara. Kemudian ada sirih atau Piperaceae. Dan yang terakhir itu ada petai atau Mimosaceae. Nah, kemudian yang kedua itu ada tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan yang berbiji tunggal dan hanya memiliki satu daun lembaga atau kotiledon berakar serabut serta tulang daun sejajar yang berbentuk pita. Ciri-ciri dari tumbuhan monokotil adalah bentuk akarnya memiliki sistem akar serabut, berkeping biji hanya satu, bentuk pola daun melengkung ataupun sejajar, kaliptrogen, kandungan akar dan batang tidak terdapat kambium, pertumbuhan akar dan batang tidak membesar, jumlah kelopak bunga umumnya kelipatan 3 saja,
Dan yang terakhir, pelindung akar dan batang lembaga ditemukan koleoptil dan akar lembaga atau Coleorhiza. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi dari tumbuhan monokotil. Yang pertama itu ada Orchidaceae atau sungku anggrek-angrekan. Kedua, ada Archiaceae atau suku pinang-pinangan. Yang ketiga ada Zingiberaceae atau suku jahe-jahean. Yang keempat ada Musaceae atau suku pisang-pisangan. Yang kelima ada Poaceae atau suku rumputan. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.